guys, ketemu lagi sama Tete Karisma, cuma cuap-cuap. Cuma cuap-cuap kali ini akan membahas salah satu YouTuber yang lagi heboh, lagi hebring ya, kayak yang kita udah lihat di thumbnailnya sama di captionnya ya. Siapa tuh kira-kira? Ada yang bisa tebak? Ya udah lihat kan ya di thumbnailnya, Ria Ricis menggugat Teuku Ryan, suaminya. Ada apakah gerangan ya? Padahal ya guys, tanggal 31 Desember yang lalu tuh mereka habis umroh bareng sama keluarga besar tuh ya, sampai kakak-kakaknya Icis juga ikut umroh bareng sama Moana juga. Kan netizen-netizen termasuk Teteh berekspektasi nih ya, karena sebelum-sebelumnya itu rumah tangga mereka diisukan ada keretakan dan tiba-tiba mereka umroh gitu ya. Teteh juga berpikir kalau abis umroh kayaknya mereka baik-baik aja lah ya, nggak akan terjadi apa-apa gitu di rumah tangga mereka. Tiba-tiba dong mengagetkan, pulang dari umroh selang 1 bulan mungkin mereka mempersiapkan dulu, jeder masuk deh tuh gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2024. Amaze gak tuh ya. Tapi ya memang sebelumnya juga udah banyak isu-isu yang beredar lah ya tentang keretakan rumah tangganya mereka. Cuman kalau Teteh sih dari umroh yang kemarin bisa lihat juga karena mereka gak ada postingan bareng. Ya minimal ada lah ya bertiga foto sama Moana gitu kan. Gak ada sama sekali. Bahkan mereka itu juga berangkatnya itu kayak berpisah gitu guys. Gak tahu tuh yang kemarin ketemu cuma Rian doang tuh, Ricisnya nggak ada, nggak kelihatan gitu kemana ya, tiba-tiba udah pada ada di Mekah aja tuh, tapi nggak ada postingan bareng, sayang banget kan ya. Ya udahlah ya. Tapi kalian pada penasaran nggak sih sebenarnya apa faktor dan penyebabnya mereka bisa berpisah? Kalau Teteh sih karena mereka udah kelihatan udah nggak bareng ya. Terus rumahnya juga udah mulai pisah gitu, dari awal-awal mereka udah ada isu-isu, jadi udah gak aneh dengernya ya. Apalagi pas kemarin masuk gugatan juga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mereka itu juga kelihatannya belum baik-baik aja lah ya. Sampai Ria Ricis ini ngajuin gugatan ada 2 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang pertama itu soal hak asuh anak, dia minta soal hak asuh anak. Terus minta nafkah anak, ya nafkahnya Moana mungkin nanti ya kalau mereka jadi berpisah gitu. Tapi yang bikin netizen penasaran tuh isu-isunya nih, ada apa gitu kan di balik ini semua. Pokoknya ada clash lah hal gitu. Ada sesuatu hal yang tidak sejalan. Karena tidak sejalannya itu maka dia menggugat. Penasaran Teteh juga, tapi sebenarnya Teteh mah udah tahu sih, udah banyak selentingan lah ya sebelum-sebelumnya. Nah, yang pertama isunya itu katanya Ricis sudah tidak dapat nafkah batin, alias sudah tidak disentuh-sentuh ya sama Rian semenjak lahirnya Moana. Dan ini juga Ricis udah ngasih kode kan ya, di salah satu postingan dia komen tuh kalau emang sayang kenapa dianggurin dari setelah kelahiran gitu kan. Ini aja tuh udah kode, berarti nggak disentuh nih. Rian kenapa? Ada apa nih Rian? Kan tiba-tiba Ricis dianggurin sampai nggak dikasih nafkah batin. Padahal yang namanya nafkah batin ya, kalau Teteh udah menikah pun nanti jadi kewajiban bersama nggak sih ya? Bukannya julid ini mah ya. Tapi kan yang namanya nafkah batin itu kalau udah nikah jadi kewajiban dong. Entah itu dari suami, entah itu dari istrinya. Kenapa Rian tidak memberikan haknya Ricis gitu setelah menikah? Ya kan Ricis jadi berkomentar tuh ya di salah satu postingan. Penyebab yang kedua, katanya Ricis sama mertuanya nggak akur guys. Masa sih ya nggak akur? Padahal kan pas mereka mau nikah udah pasti harus mengenal dulu keluarganya nggak sih? Cuman kayaknya Ricis ini tuh pengen si keluarganya Rian gak terlalu ikut campur ke rumah tangga mereka berdua gitu. Isu-isunya sih kayak gitu ya guys, tapi bener atau enggak kan iya kita bisa lihat aja nanti gitu kan ya guys. Nah,
keretakan rumah tangganya Ricis juga difaktori ada salah satunya yakni orang ketiga. Siapa kira-kira orang ketiganya ya? Tapi kalau Teteh kemarin udah dapat isu-isu katanya orang ketiganya itu dokter. Dokter gak tuh? Mundur wir ya Rian. Rian kan ibaratnya cuman FTP lah ya, terus ya artis lah gitu. Tapi ini dokter nih. Dokter namanya Dokter Adit. Ini sih baru isu-isu ya, tapi kemarin Teteh berhasil dapat statement dari Dokter Adit. Pas kita tanya nih Dokter Adit, bener gak sih ada apa-apa sama Ricis? Karena kemarin-kemarin kan Dokter Adit ini bareng ke acara nikahan sahabatnya Ricis tuh, barengan tuh ada di acara itu. Kalau gak salah namanya Sarah atau siapa tuh ya, selebgram. Nah, Dokter Adit itu ada di situ sama Ricis sampai foto bareng gitu kan, main sama Moana. Akhirnya kan netizen mencocoklogikan gitu kan, biasa lah netizen mah langsung satset masuk lah ya. Nah, tiba-tiba nih Dokter Adit mau nih ngasih statementnya kemarin. Dia klarifikasi kalau mereka itu cuma teman lama, akhirnya bisa ketemu bareng di salah satu pernikahan temennya gitu, nggak ada apa-apa. Bahkan Dokter Adit juga sempet kaget waktu pas tahu Ricis ngajuin gugatan buat Rian. Karena di sisi lain juga Rian temennya Dokter Adit, Ricis juga temennya Dokter Adit. Oke, jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah. Dan aku juga nggak expect ternyata Ricis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Terus sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia. Ya udah layaknya sahabat, karena kebetulan aku sama Ricis itu dari tahun 2016, 17 berarti hampir 8 tahun sama Ricis gitu. Ya masih ya berteman baik, bersahabat baik. Di tempat kerja bareng, terus kita sering bikin konten bareng, sharing. Kebetulan kan sama Ricis juga memang apa ya, kita punya kesamaan dalam artian visi misi kedepannya mau gimana gitu untuk memang di dunia entertain, saling support aja, gimana sahabat lah sama Ricis. Aku maksudnya sama Ricis sama Rian juga ketika dapat kabar kemarin, lumayan bikin, karena sebelum baik-baik aja nggak pernah ada masalah, dan mungkin sekarang pun mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah oleh teman-teman semua di sini bisa selesai. Dalam artian selesainya masalahnya selesai, mereka bisa baik-baik lagi seperti semula, dan aku rasa sebenarnya kemarin pun nggak terlalu besar lah, bisa diselesaikan insya Allah. Tapi dengan kalian Ini biasa netizen kan kalau ada apa-apa isu-isu yang lagi hangat hebring langsung kan, heboh kan, langsung masuk aja kan. Di situ disangkanya ada orang ketiga lah di antara hubungan mereka. Sampai saat ini sih Teteh juga agak susah ya minta statement dari keluarganya Icis. Soalnya kalau setiap di doorstop atau dicari-cari gitu nggak pernah nemu nih kemana keluarganya tiba-tiba menghilang ya, nggak ada statement. Sampai saat ini juga Teteh belum dapat nih statement dari keluarganya Icis ataupun keluarganya Rian. Karena lagi sulit banget nih kita buat doorstop mereka gitu kan. Dari pihak Mbak Oki atau juga dari pihak Dokter Cindy, dari pihak keluarganya Rian, susah banget kita doorstop gitu, kabur-kaburan lah ya. Nah, salah satunya kemarin ada yang bikin heboh dan amazing banget ya, dari Mas Ori, suaminya Mbak Oki, bikin statement tuh. Katanya membenarkan kalau Ricis ini udah nggak disentuh setelah lahirannya Moana. Halo, assalamualaikum Mas Rio. Bilang, gimana? Iya Mas Rio, aku mau nanya Apa tuh, Mbak? apa namanya yang soal Kak Ricis itu, kan katanya hari ini ada gugatan masuk, bener nggak sih Mas Rio? Saya lagi nggak di Jakarta, Mbak, lagi di luar negeri nih. Oh, Tahu tuh, nggak ngikutin. oh, Mas Rio apa? Mungkin kali, Mbak. Nggak tahu juga sih. Oh, nggak ada kontak sama Mbak Oki, Mas Rio? Atau sama keluarga? Emang mereka lagi proses sih, Mbak. Oh, emang lagi proses Gitu. ya Mas? Iya, karena emang udah fatal sih kesalahannya. Udah fatal, nggak? Oki juga udah gimana? Udah emang fatal sih. Kan udah rame tuh di sosial media. Iya, makanya itu. Disentuh dari lahiran sampai sekarang nggak ada sentuh, ya gimana mau nikah? Oh gitu, jadi masalahnya karena dari lahiran itu nggak disentuh. Disentuh lagi nggak tuh ya, dibahas lagi soal sentuh menyentuh ya. Tapi emang iya sih, harusnya kan kewajiban ya sebagai seorang suami, masa iya sih nggak pengen gitu ya.
Udah jadi kemana-mana ya, Teteh jadi bahas kemana-mana. Yuk lanjut aja ya. Tapi kalau bahas pernikahannya Ricis sama Rian, netizen ini kadang-kadang memang suka julid. Tapi julidnya tuh kadang suka bener gitu, kadang Teteh juga suka setuju ya. Karena netizen bilang katanya Oki sempat bikin statement kalau pernikahan itu nggak boleh diumbar. Nggak boleh kemesraan itu diumbar-umbar lah ya di sosial media atau dimanapun gitu kan. Nah sedangkan faktanya nih adiknya sendiri, Ria Ricis gitu, aka adik kandung, itu selalu memposting kemesraan, kebahagiaan, kesedihan, semuanya diposting di YouTube, di Instagram, di TikTok, semuanya dia posting. Teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media. Keromantisan, peluk-pelukannya diposting di sosial media, keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri dipublish di sosial media. Ini jadi penyebab doa-doa dari netizen juga nggak ya? Kan biasanya netizen suka ada yang julid. Hayo mesra-mesra, hayo umbar-umbar kemesraan, nantinya cepet udahan tuh ya. Bisa jadi kan, tapi gak usah banyak-banyak julid lah. Teteh juga kadang-kadang suka julid juga. Ya ada batasnya gitu ya guys. Ngomongin pernikahan, kita juga tahu ya pernikahan Rian dan Ricis ini sempat bikin geger masyarakat se-Indonesia. Karena apa? Karena disiarkan langsung di TV-nya nih ya. Diary Halakoh Rian dan Ricis. Nonton nggak? Termasuk Teteh nonton sih. Teteh nonton tuh perjalanan mereka dari awal pacaran sampai mereka akhirnya melangsungkan pernikahan bulan November 2021 tuh ya. Teteh masih ingat banget. Dan pernikahannya juga selain disiarkan di TV, semua orang di Indonesia tahu pernikahan mereka karena nonton. Mereka juga ngadain pernikahannya nggak sembarangan. Nggak sembarangan, bikin Teteh iri juga ya. Mereka ngadain pernikahannya tuh mewah. Mewah banget ya. Sampai Teteh juga iri. Nanti kalau Teteh nikah begitu juga nggak ya? Tapi nggak ada duitnya guys, mohon maaf. Nah, saking mewahnya nih ya, yang bikin Teteh amazing itu mas kawinnya sampai 100 gram logam mulia. Waduh, duitnya ini 179.500.000 rupiah. Kebayang nggak tuh duitnya sebanyak itu? Terus yang ada di memori Teteh nih waktu pernikahan mereka itu kan temanya kan kerajaan ya. Nah terus Ria Ricisnya itu pakai gaun ya, hurung menyala. Hurung itu mah guys bisa nyala ya si gaunnya tuh. Pokoknya kayak Cinderella beneran lah. Teteh juga pengen tuh pakai baju kayak gitu ya kalau nikah. Maaf. Terus di situ Rian dan Ricis bahagia banget, yang namanya pernikahan lah ya. Bener nggak? Bahagia. Pokoknya heboh banget tuh pernikahan. Setelah menikah mereka juga dikaruniai anak. Satu anaknya ya, Moana. Si lucu, si pinter, si baik ya. Kalau aku lihat postingannya Moana tuh lucu-lucu lah ya, ikut gimnastik dan lain-lain gitu kan. Kayaknya bahagia gitu punya anak kayak Moana. Siapa sih yang gak mau? Terus ya guys, kalau dilihat-lihat kemarin dari statement-statement sebelumnya nih ya pas nikah juga, Mbak Oki itu bilang kalau Rian itu adalah salah satu menantu idaman almarhum ayahnya Ricis. Yang namanya menantu idaman kan harusnya gak mengecewakan gak sih? Bener gak? Ya dong harusnya, tapi kok ini kayaknya Rian mengecewakan Ricis gitu. Sakit hati dong nanti ya orang tuanya. Bener gak? Nggak sampai di situ aja ya guys. Netizen itu juga sampai ngejulitin Rian. Wah parah deh ngejulitinnya. Sampai ada yang bilang gini, kayaknya aku juga nggak akan kenal Rian ya kalau misal dia nggak pacaran sama Ricis, kalau misal dia nggak nikah sama Ricis. Itu mewakili Teteh. Bener deh. Teteh juga kayaknya kalau misal Rian nggak pacaran atau nikah sama Ricis juga Teteh nggak akan kenal siapa Rian. Dibanding mantan-mantannya Ricis yang dulu-dulu ya, yang tiktokers tuh Teteh tahu. Karena mereka udah terkenal sebelumnya. Tapi kalau Rian Teteh nggak tahu, termasuk para netizen gitu kan. Ada yang bilang juga kayaknya Rian cuman pansos aja deh sama Ricis gitu. Apalagi kalau ngeliat Ricis ini apa-apa kan posting, apa-apa pengen dilihat kayak
oke lah nih suami gue mesra sama gue gitu kan, si AA aku gitu kan, pengen mesra terus sama istrinya. Sampai waktu pas anniversary, Ria Ricis itu ternyata bikin kejutan buat diri dia sendiri. Ditaro tuh di captionnya di salah satu video anniversary. Katanya semuanya yang mempersiapkan, keluarga, teman-teman yang pada datang, terus sampai acara-acaranya. Itu tuh Ria Ricis sendiri yang mempersiapkan segalanya, bukan Rian. Terus Rian tiba-tiba kayak surprisein doang gitu loh. Saking pengen disurprisein gitu ya Icis. Teteh juga pengen sebenarnya disurprisein kayak gitu. Cuman kalau sampai bikin sendiri, effort buat diri sendiri gitu kayaknya enggak dulu deh kalau Teteh ya. Tapi Teteh salut banget sama Rian. Soalnya apa? Rian sampai saat ini masih tetap menganggap kalau mau bagaimanapun juga Icis itu adalah ibu dari anaknya, ibu dari Moana gitu. Jadi sampai sekarang juga Rian gak pernah tuh bikin statement-statement yang merugikan Ricis lah ya, ibaratnya gitu. Ya guys, namanya juga baru gugatan, bisa jadi kan setelah mediasi akhirnya Icis dan Rian memperbaiki semuanya, pengen jadi lebih baik lagi. Kita doain aja yang terbaik. Kalau Teteh masih suka kasihan gitu kan, kalau ada perpisahan pasti ada korban anak gitu ya. Mau bagaimanapun kalau pilihannya misal memang sudah bulat nih ya mau berpisah, tolong dijagalah ya silaturahminya biar Moana nggak kehilangan sosok ayah ataupun sosok ibunya gitu. Saling menjaga aja lah ya. Tapi Teteh mah selalu doain yang terbaik sih buat mereka mah, karena kan mereka juga kelihatannya masih pengen bersama juga sih ya, masih sayang ya. Mudah-mudahan kita doain aja yang terbaik ya guys. Oke, gitu aja dari Teteh. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sama Teteh Karisma cuma cuap-cuap.